Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional, beserta petunjuk yang tepat. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang, kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Simak percakapan berikut ini. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang, produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti, aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil, saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak dalam memahami pelajarannya. Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Kalau aku gemar bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Mungkin saja. Biasanya, kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide, dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Oh, saya tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana, saya temukan bahwa banyak anak-anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya. Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual.
Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar permukimanmu. Betul juga ya, Pak. Tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kalau impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan pada halaman 161 di buku siswa. Pertanyaan nomor 1, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Jawabannya, kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Pertanyaan nomor 2, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Jawabannya, minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Jawabannya, mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau membuka tempat usaha di pusat keramaian. Pertanyaan nomor 4, apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Jawabannya, produk dari usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Pertanyaan nomor 5, jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? Jawabannya, dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Pertanyaan nomor 6, jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Jawabannya, berani bersaing dengan sehat, yaitu meningkatkan kualitas produk saya dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Latihan soal sudah selesai kita bahas. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Usaha ini akan kita buat dalam sebuah kelompok kecil. Kamu akan bermain peran. Nah, langkah-langkah dalam membuat usaha kecil ini adalah: yang pertama, tentukan jenis usaha impianmu. Jenis usahanya diantara lain usaha yang menghasilkan barang, contohnya membuat mainan. Usaha yang menghasilkan jasa, contohnya usaha potong rambut, dan lain-lain. Perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian
Saat menentukan jenis usaha, berikan alasan kalian. Yang kedua, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Contohnya, anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Target konsumen ini ditentukan oleh jenis usaha yang akan dibuat. Ketiga, tentukan harga jual produk. Pertimbangkanlah modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumen. Keempat, tentukan tempat usaha. Misalnya, stand, toko, warung, pabrik, dan lain-lain. Berikan alasan pemilihannya. Kelima, tentukan strategi pemasaran. Bagaimana caramu memasarkan agar usahamu dikenal dan dipilih oleh pembeli? Melalui poster, selebaran, pemasaran langsung, dan lain-lain. Ceritakan mengapa kamu memilih strategi ini. Yang keenam, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha dijalankan sukses. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik, disertai gambar dan warna. Kerjakan bersama semua teman-teman dalam kertas atau karton yang cukup besar untuk dibaca oleh semua teman di sekolah. Anak-anak ibu, tahukah kamu sebagian besar dari pelajaran kita terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah? Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah atau madrasah? Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Kali ini materi kita akan membahas mengenai formulir ujian sekolah atau madrasah. Anak-anak ibu, perhatikan contoh formulir ujian sekolah berikut ini. Ini adalah lembar jawaban ketika anak-anak ibu melakukan ujian sekolah di tingkat sekolah dasar. Nah, apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya? Jelaskan. Persamaannya yaitu yang pertama, keduanya harus diisi dengan data diri. Yang kedua, keduanya harus dicantumi tanda tangan. Perbedaannya, formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir biasa diisi dengan pulpen atau yang lainnya. Yang kedua, pada formulir lembar jawaban kita perlu menuliskan huruf dan menyilang huruf yang ditulis, sedangkan formulir biasa hanya perlu menuliskan hurufnya. Selanjutnya, perbedaannya yaitu formulir lembar jawaban digunakan khusus untuk menuliskan jawaban ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Informasi penting yang dapat kita temui pada formulir tadi yaitu yang pertama, data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Selanjutnya, ada data mata pelajaran yang diujikan, tanggal ujian, dan tanda tangan. Nah, anak-anak, cara mengisi formulir ujian sekolah ini seperti untuk mengisi nama itu cara yang benar adalah disilang tebal. Nah, diisi sesuai dengan huruf nama kalian. Misalnya, nama ibu Vivi, pada nama peserta ditulis dulu menggunakan huruf kapital. Ingat ya anak-anak, syarat kita mengisi formulir yaitu dengan menggunakan huruf kapital. Setelah nama Vivi ditulis di atas, maka berilah tanda silang yang tebal sesuai pada kolom huruf di atasnya. Ya, menggunakan Vivi berarti V yang ke bawah harus disilangkan. Selanjutnya diikuti dengan huruf I. Maka I
kita silangkan pada kolom yang sesuai. Begitu seterusnya. Untuk nomor peserta ini akan dibagikan pada sekolah masing-masing. Masing-masing di antara kamu memiliki nomor peserta ujian yang berbeda, ya. Setelah itu diikuti dengan tanggal lahir. Tanggal lahir di sini ditulis, misalnya Ibu tanggal 5 berarti 05, bulannya bulan Maret berarti di sini ditulis 03 pada tahun 1992, tapi ujungnya saja Ibu tulis karena di sini hanya 2 angka dari belakang ditulis. Berarti di sini Ibu tulis 92 dan kolom di bawahnya diisi sesuai dengan angka yang di atasnya dengan cara disilang tebal. Setelah itu dituliskan nama mata ujiannya. Nah, misalnya hari itu Ibu ujian Bahasa Indonesia, maka di kolom Bahasa Indonesia disilangkan. Setelah itu dituliskan nama SD-nya, misalnya SD Negeri 90 Pekanbaru. Dan untuk tanggal ujiannya ditulis sesuai dengan tanggal ujian hari itu dan diakhiri dengan tanda tangan peserta. Setelah itu selesai, kita fokus untuk menjawab pertanyaan pada ujian hari itu. Seperti itu ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.